Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi ma anzala alaina alqur'ana linashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وجئنا على المحجة البيضاء ليالها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا شفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak ibu-ibu jemaah subuh dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita terus dalam kondisi dalam bimbingan Allah SWT, dalam hidayah Allah. Di zaman akhir zaman, di zaman global yang luar biasa ini, di mana ideologi paham menyebar kemana-mana sampai ke dalam kamar-kamar kita. Sehingga kata Rasul di akhir zaman ini kita pagi beriman, sore udah kafir. Saking dahsyatnya pengaruh dunia modern di zaman kita sekarang. Semoga Allah SWT menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga Islam kita insyaallah sampai kita husnul khatimah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan membahas tentang kenapa terjadi kesesatan dalam sebagai kehidupan umat Islam. Akhir-akhir ini ramai kita ya dengan Az-Zaitun. Baik Bu. Kebetulan saya dari Majelis Ulama Indonesia dan termasuk tim yang diutus oleh MUI untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari ajaran Islam disampaikan oleh Panji Gumilang. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari tazkiyatun nafs. Kenapa kita harus membersihkan jiwa kita dari pikiran-pikiran yang sesat, hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ternyata dengan penyakit hati inilah terjadinya kesesatan. Karena tidak membersihkan jiwa, membersihkan hati, pikiran, terjadi kesesatan. Terjadi penyimpangan paham terhadap Islam, bahkan pengamalan ibadah terhadap Islam. Apa itu kesesatan? Kesesatan itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-Quran bilang A, dia B. Itu kesesatan Bapak Ibu. Bahasa halusnya penyimpangan. Ada 5 atau 6 penyebab kesesatan. Ini yang kita bahas subuh hari ini insyaallah. Yang pertama, Bapak sekalian, kesesatan itu disebabkan oleh al-jahl. Apa? Al-jahl, kebodohan terhadap Islam. Kurang memahami atau tidak memahami ajaran Islam secara mendalam. 2 saja kesesatannya. Kalau enggak ke kiri, ke kanan. Ya. Kalau ke kiri itu dia jadi liberal. Karena tidak menguasai ajaran Islam secara detail, mendalam, hanya di permukaan saja dia paham. Misalnya paham Quran, paham hadis di permukaan saja, maka itu bisa sesat. Di permukaan, tapi dia pingin jadi ulama, pingin jadi ustadz dan seterusnya, tetapi dia memahami Islam itu di permukaan saja, memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tidak mendalam, di permukaan saja. Maka itu berpotensi bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mendalam ilmunya, tidak detail memahami satu masalah, satu ilmu, misalnya ilmu tafsir, enggak detail, jangan jadi mufassir. Enggak detail memahami hadis, jangan menjadi muhaddis, menjadi ahli hadis. Enggak detail memahami akidah, jangan menjadi ahli akidah. Enggak detail memahami masalah fikih, jangan mengajarkan masalah fikih. Bisa sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu ulaika mas'ula." Kana ulaika anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti pada sesuatu. Takfu itu melakukan sesuatu atau menjadi pengajar pada sesuatu yang tidak ada, yang kalian tidak punya ilmu terhadapnya, terhadap sesuatu itu. Atau jangan kalian mengajarkan sesuatu yang kalian tidak ketahui. Atau jangan kalian membahas sesuatu yang kalian tidak faham, kata Allah. Ini di media massa cerita sini, bahas ini, bahas itu. Ya, syekh, profesor, nggak tahu profesor apa. Tetapi memahami Quran itu secara bahasa saja, terjemahan. Lalu kemudian dia berijtihad sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, karena seluruh otak kalian, pandangan kalian, mata kalian, hati kalian, kuping kalian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Kenapa ente bilang A padahal bukan A artinya? Enggak boleh itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, akibat tidak memiliki ilmu yang mendalam ini, takfu ma laysa laka bihi ilmun, itu terjadi kesesatan. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak paham banget, nanya ulama. Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyakan orang yang berilmu. Ahlul dzikri di sini ahlul ilmi maksudnya.
Para ahli tafsir mengatakan ahlu dzikri itu adalah al-ulama. Tanyakan para ulama kalau kalian tidak tahu sesuatu, tidak terlalu paham. Jadi bertanya itu Bapak Ibu, kalau kita nggak paham wajib nanya. Jangan kita malu bertanya. Kata orang Indonesia, malu bertanya sesat di jalan. Ini enggak ulama, boro-boro ditanya, dihina, dianggap teroris ulama. Sama dia Panji bilang, kita mau ke Az-Zaitun klarifikasi tabayun, enggak boleh. Kalau ada MUI di sini keluar. Coba ulama sampai kayak gitu, ngejar dia ke Bandung dari Indramayu ke Bandung itu berapa lama? Kita lari 120, 130 tuh. Kebetulan sopir kita itu TNI. Coba diperkencang Pak lari. Karena kita mau ketemu. Datang di sana, dia bilang kalau ada ulama di sini saya keluar. Kalau ada majelis ulama di sini saya keluar. Ada apa? Itu benci dengan ulama. Mestinya ditanyain ulama. Ini ulama yang bertanya, apa Anda betul ngomong kayak gini? Kalau nggak betul, bilang nggak betul. Kalau betul, saya mohon maaf, mungkin saya salah. Kalau biasa manusia salah. Sekarang ini dia mau dijadikan tersangka ini. Dia malah melaporkan majelis ulama. Benci pada ulama, memusuhi ulama. Memusuhi ulama. Al-jahlu, Bapak Ibu sekalian, kebodohan bisa membuat orang sesat. Itu sebab bertanya. Pertama, oleh karenanya dalam Islam menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu Islam khususnya wajib bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Coba Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sama enggak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kadang kita meremehkan agama Islam. Ilmu agama itu kita remehkan. Ngapain sekolah di pesantren anak? Ngapain anak sekolah agama? Terpulang jadi baca doa, tukang baca doa. Ada tuh Pak. Mendingan sekolah di UI, di ITB saja, jadi ahli matematika, insinyur, ahli ekonomi, selesai bisa kaya. Atau ke Eropa, jangan ke Eropa, pulang jadi liberal. Tapi sekalian dirahmati Allah, ada orang meremehkan agama, ilmu agama. Dan ini akibatnya ribut semua satu negara. Satu orang aja sesat Pak, ribut semua satu negara. Bagaimana kalau ada 1000 orang kayak Panji Gumilang? Hancur dunia Bapak Ibu sekalian. Ngomong nafsirin ayat seenaknya, seenak perutnya. Sahabat saja ketika menafsirkan ayat selalu mengatakan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut dia. Sahabat Nabi. Ketika terjadi perselisihan siapa yang akan menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad, semua mengutip hadis menurut Nabi Muhammad. Bukan menurut saya harus begini. Logika saya mengatakan harus begini. Sahabat, apalagi tabi'in. Menurut guru saya, sampai sahabat. Jangankan sahabat Bapak Ibu sekalian, orang kafir Bapak Ibu sekalian ketika menulis kitab, menulis buku itu ada referensi di bawahnya itu.
ada footnote namanya bawah. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Galileo Galilei dalam bukunya ini, penerbit ini, halaman sekian, jilid sekian. Orang barat begitu Pak nulis, ada referensinya. Ini enggak dia semua yang menyampaikan. Dari otaknya semua kebenaran itu. Bagaimana enggak sesat? Nyebut nama Allah, Ilahi, Tuhan. Nyebut hadis, sumber selain Al-Quran. Enggak mau nyebut hadis. Bapak Ibu sekalian, ini kejahilan. Karena kebodohan itu bisa menyesatkan orang. Makanya kata Rasulullah SAW, solatnya orang berilmu, solatnya orang yang jahil, dan tidurnya orang yang berilmu, lebih baik tidurnya orang berilmu. Orang berilmu itu alim, ulama tidur. Ada orang jahil lagi solat, lebih bagus tidurnya. Kenapa? Tidurnya ulama itu mikirin umat. Tidurnya orang jahil kemana-mana otaknya, salah baca lah dan seterusnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu di antara kalian, satu orang berilmu di antara kalian, perbedaannya dengan orang yang tidak berilmu, Bapak Ibu sekalian, itu seperti perbedaan antara aku dan orang yang paling rendah di antara umat ini, antara Nabi Muhammad orang paling. Nah, makanya kita ini datang ke pengajian begini, Bapak Ibu sekalian, ini dari rumah ke sini itu jalan menuju surga. Hadis Bukhari Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan pergi menuntut ilmu dari rumah ke masjid ini untuk ilmu kita, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penyebab aliran sesat itu muncul. Orang itu bisa sesat karena kesombongan, at-takabbur. Masya Allah. Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, orang kalau sudah sombong terbalik otaknya. Betul betul Bapak. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hidayah dianggap kesesatan, kesesatan dianggap hidayah. Yang ngomong ini bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf itu, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan larang, aku akan cegah, aku akan tutupi dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan di muka bumi tanpa hak. Para ahli tafsir mengatakan sa'asrifu itu dia enggak akan paham ayat-ayat. Dia enggak bisa ngerti itu ayat yang dia baca. Hadis itu dia baca enggak ngerti dia. Ilmu Islam itu enggak akan ngerti dia kalau ia takabbar, kalau dia sombong. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Diteruskan sama Allah, dijelasin. Kenapa dilarang sama Allah? Tidak bisa paham Quran, hadis. Walaupun dia profesor, kayak orang ini. Karena sombong dia enggak paham itu ayat yang jelas-jelas banget. Masa ayat yang bicara tentang majelis, kalau di dalam majelis begini renggang-renggang biar enak duduk, ditafsirkan sama dia soft, renggang soft. Kan ngaco Bapak Ibu sekalian. Ditanya sama Kemenak itu, kenapa Al-Zaitun ini sholatnya renggang? 1 meter ada perempuan. Itu karena kebodohan dan kesombongannya. Wah, ini kan Quran. Kita mengamalkan Quran. Kita enggak hanya baca Quran, kita lakukan.
Apa itu Quran? Tafassahu fil majalis yafsahullahu fafsahu yafsahillahu lakum. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Maksudnya apa? Merenggang-renggangkan. Allah suruh kita renggang-renggang. Gak ngerti. Suruh renggang itu di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saf salat. Saf salat Allah Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum, syaddul khalal." Rapatkan, luruskan saf kalian dan isi yang kosong. Dan kemudian rapatkan antara bahu dan bahu, bainal manakib. Hadisnya sahih. Karena enggak ngerti hadis, Bapak Ibu sekalian, enggak paham. Enggak. Padahal setiap kita sholat di Indonesia ini selalu kalau imam itu sawwu sufufakum fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis shalah. Nah, kesempurnaan shaf itu, kelurusan shaf, rapatnya shaf, bagian dari kesempurnaan sholat jamaah. Dia tafsirin Quran itu seenak hati. Apa? Dan ini kesesatan. Karena sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha." Orang kalau sudah sombong itu, walaupun dia baca semua itu ayat, enggak akan beriman pada ayat. Walaupun dia sudah lihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah, enggak bakal beriman dia. Orang sombong, tertutup hatinya. Sebaliknya, wa iyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau dia melihat jalan petunjuk, hidayah, dia enggak akan jadikan hidayah itu sebagai petunjuk. Gengsi dia menerima hidayah itu. Gengsi dia dengar ulama. Karena sombong. Ini siapa ini ceramah-ceramah? Siapa itu ulama? Garong katanya ulama aja. Ulama bilang garong. Gengsi dia. Sebaliknya, kalau dia melihat jalan kesesatan Yahudi, ditiru, Pak. Bangga dia ngikutin salam Yahudi. Kenapa? Karena kata Allah, wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Kalau dia lihat jalan kesesatan, dia ambil sebagai jalan hidup. Nah, awal ayat tadi menjelaskan apa? Sombong. Kalau sudah sombong, kebalik otak. Makanya kita nggak boleh sombong. Jangan takabur. Sombongin nggak bisa masuk surga. Kalau udah sombong nggak bisa masuk surga. Bahkan orang yang makhluk yang sudah diciptakan di surga, tinggal di surga dari awal, harus keluar dari surga ketika sombong. Siapa itu? Iblis. Apalagi kita di luar surga gini lalu sombong, Pak, enggak bakal masuk surga. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibriya. Tidak akan pernah masuk surga siapa yang dalam hatinya ada rasa sombong sebesar debu. Gimana sombongnya kayak mall, Pak? Ya, sebesar debu aja gak boleh. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang memicu rasa sombong itu banyak. Pertama, yang memicu rasa sombong itu jabatan. Ya, jabatan apa saja? Ini Panji Gumilang, dia mengangkat dirinya itu sebagai imam NII. Dia bukan gubernur lagi, ini itu negara dalam negara. Mereka kemarin kita mewawancarai ex pendiri KW9 tuh. Ini guys. MUI wawancara. Ex Al-Zaitun, pendiri Al-Zaitun. Kita wawancara. Bertobat katanya. Gimana akidahnya, gimana ajarannya. Cuma MUI enggak kasih tahu. Ya sudah, data semua sudah ada. Bagus sekali. Jadi akidahnya memang dari awal ideologi NII KW berapa itu memang sesat. Bahkan mengkafirkan di antara
umat Islam selain kelompoknya kafir. Syahadatnya juga beda, dan kalau tidak bersyahadat 9 poin syahadat mereka itu dianggap bukan Islam. Nah, ini yang berbahaya. Auzubillah. Sombong ini Bapak Ibu. Karena dia itu dulu gubernur. Kalau dia ini itu gubernur. Lalu kemudian jadi imam besar. Nah, ketika dia jadi imam itu dia menganggap dirinya udah segala-galanya. Ngomong apa saja sudah benar aja udah. Jabatan membuat kita sombong. Sebelum jadi RT tawadu, ketika jadi ketua RT beda udah. Padahal RT doang. Sebelum jadi RW senyum mulu, gimana Kak? Nanyain Kak. Ketika jadi ketua RW, misalnya ini bukan di sini. Ketika jadi ketua RW udah nggak mau negur. Lu negur gua duluan, saya gua RW. Masa saya negur duluan gitu. Jadi sombong itu kadang membuat orang beda, Pak. Jabatan itu menjadi orang sombong. Apalagi jadi bupati, tetapi tidak semua orang. Ya, orang ada yang masih konsisten. Nah, jabatan biasa. Nah, itu. Yang kedua bisa membuat orang sombong ilmu, Pak. S2, S3, profesor ya. Insyaallah. Ya, kami di Mesir, di Al-Azhar Mesir. Saya 7 tahun di Mesir, Pak. Biasa itu profesor doktor duduk begini, Pak. Lesehan begini dengar ceramah mahasiswanya. Profesor, syekh dengar ceramah mahasiswa biasa. Guru besar pembimbing disertasi biasa tuh gelantungan di bus. Sama-sama mahasiswa. Biasa aja gitu, nggak ada yang bedain. Nah, kita ini kalau udah mana profesornya beli lagi, Bapak Ibu. Jadi yang membuat kita sombong itu kadang pangkat, titel. Yang ketiga harta. Kalau udah kaya itu beda. Nah, harta. Punya mobil udah beda udah segala. Betul nggak? Betul, ibu-ibu. Ya. Kalau dulu ibu-ibu waktu masih mobil susah, zaman dulu. Saya kebetulan orang Sulawesi. Ibu-ibu itu kalau di tanda kayanya itu pakai emas banyak-banyak. Betul ya? Sini. Udah pakai jilbab, emasnya dikeluarin. Jadi baju itu di dalam, emas di luar. Biar kelihatan emas. Yang kayak rantai itu. Sekian puluh gram kelihatan. Cincin, Mas. Ketika belanja di pasar, tangannya gini. Berapa ini, Mas? Biar kelihatan, Mas. Jadi nggak di sini, itu di Sulawesi. Berapa nih? Berapa? Karena emas semua nih cincin. Penjual itu nggak marah juga penjualnya. Dia punya gigi emas. Di Sulawesi itu ada orang pakai gigi emas. Langsung dia jawab, ini 5.000 kata dia. Biar kelihatan gigi emas. Jadi kita tuh Masya Allah, harta itu bisa membuat kita sombong, manusia sombong. Ya, punya mobil sengaja di kelason-kelason biar dilihat orang. Orang yang sombong itu Bapak Ibu sekalian terlihat kayak orang bodoh, kayak orang apa? Kayak orang nggak beres itu, memamerkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sombong itu bukan membuat orang mulia. Makanya kata Rasulullah SAW, man takabbara azallahu Allah. Siapa yang sombong dihinakan sama Allah. Makanya orang sombong kayak anak kecil, Pak. Kayak orang bodoh. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu diangkat derajatnya.
Kita ini sama Pak, cuma kebetulan dititipin harta, dititipin jabatan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau orang yang enggak punya mobil, jangan kita bicara mobil sama dia. Tuh, Imam Syafi'i. Kalau orang enggak punya anak, jangan bicara anak sama dia. Takut dia tersinggung, enggak enak gitu. Ada orang suami istri udah 10 tahun enggak menikah, enggak punya anak. Ini temannya cerita, anak saya yang pertama kuliah di sini, anak yang saya kedua, kasih orang itu yang dicerita begini aja tuh gimana. Enggak boleh kata Imam Syafi'i. Ya, ibu ya. Kalau orang yang enggak punya emas, jangan bicara emas kita, takut dia. Kecuali dia punya emas, emas Parto, emas ini juga. Jangan bicara, emas saya itu bosan saya makainya, saya taruh di lemari mulu, enggak pernah pakai saya. Kasihan orang enggak punya emas. Ini kesombongan bisa keluar lewat ucapan, bisa keluar lewat jalan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan congkak. Jalan dengan mobil, dengan jalan. Bisa ucapan, bisa pergaulan sehari-hari. Kesombongan itu kelihatan orang sombong. Jalan itu biasa aja. Bapak Ibu. Atau bisa menampakkan kesombongannya dengan pakaian. Makanya Rasulullah SAW marah sekali orang sholat pakaiannya itu menjulur sampai ke mata kaki karena sombong. Marah semua. Nar kata Rasul. Matahtal Ka'baini an-nar. Pakaian yang di bawah mata kaki itu neraka jahanam. Maksud Rasul, pakaian yang menyombongkan diri sehingga dia perpanjang. Kalau zaman dulu kalau panjang pakaiannya itu kan, itu banyak duit berarti, karena dia banyak duit beli pakaian. Kalau pakaian zaman dulu mahal banget. Beda sama kita itu. Makanya sekarang itu kalau di bawah mata kaki pun nggak sombong, orang biasa. Jadi jangan diharamkan lagi gitu. Kalau zaman dulu haram, kenapa? Sombong. Jadi sombong itu bisa lihat lewat pakaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecuali kita tuh pakai pakaian mau pakai mahal banget, biasa aja, enggak ada masalah. Yang ketiga penyebab kesesatan. Itu yang pertama tadi apa Ibu? Penyebab kesesatan? Al-jahal. Yang kedua sombong, at-takabbur. Yang ketiga penyebab kesombongan itu at-ta'assub. Fanatisme buta. Kalau bukan NU, bukan Islam. Misalnya ini contoh. Fanatisme dengan organisasinya. Bukan sama Allah fanatisnya, bukan sama Rasul. Kalau bukan Muhammadiyah, salah. Kalau bukan Persis, salah. Ini fanatisme. Fanatisme. Kalau bukan mazhab Syafi'i, salah. Kalau bukan mazhab Hambali, salah. Ini ta'assub, Bapak Ibu sekalian. Tidak toleran sama orang lain. Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ta'assub ini mirip-mirip dengan sombong. Ya, batarul haq wa gamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, melecehkan kelompok lain. Gak boleh Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau mau kunut, kalau tidak kunut, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan fanatisme dengan ormas. NU itu agama apa ormas, Pak? Ormas. Kenapa tiba-tiba jadi agama? Kalau nggak NU nggak sah. Muhammadiyah ormas apa agama, Pak? Ormas. Persis agama atau Salafi agama atau kelompok? Kalau bukan Salafi, bukan gurunya, nggak mau ngaji dia. Ta'assub, Bapak Ibu sekalian. La yadkhulul jannata 'asabiyah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang ta'assub, yang asabiyah. Bilang ahlu sunnah doang salah, harus wajah wal jamaah.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini hati-hati, ta'assub bisa membuat orang sesat. Kenapa? Yang menganggap dirinya paling benar. Khawarij kenapa dianggap sesat? Karena selain Khawarij masuk neraka jahanam. Sahabat aja dikafirin sama dia. Sahabat Nabi dikafirin. Ali, Muawiyah dikafirin sama Khawarij. Begitu juga Syiah. Kalau bukan mazhabnya, mazhab Syiah Imamiyah. Siapa yang tidak percaya Imam 12 masuk neraka. Ta'assub. Jadi kenapa Syiah Khawarij sesat? Karena ta'assub ini. Kebenaran itu kepada siapapun. Kata Ali bin Abi Thalib, "Unzur maqala wa la tanzur man qala." Lihat apa yang dia katakan. Kalau ucapannya itu benar, ambil, walaupun dia orang Yahudi. Bahkan walaupun anjing sekalipun, kalau gonggongannya itu benar. Betul Pak. Jangan lihat anjingnya, anjing gonggong. Sana loh lempar apa dia. Padahal anjing itu mengisyaratkan ada pencuri, habis rumahnya pencuri. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nabi Sulaiman saja. Tahu kan kita kekuasaan Nabi Sulaiman, Pak? Kalau mau sombong itu Nabi Sulaiman. Jin setan itu tentaranya. Angin kendaraannya, Bapak Ibu sekalian. Ikan di lautan, seluruh lautan di dunia ini kasih makan apa dia? Siapa yang pernah ngasih makan ikan seluruh dunia? Nabi Sulaiman, Bapak Ibu sekalian. Itu pun masih makan berapa bulan enggak mampu deh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa jadi. Itulah kekuasaan Allah. Nabi Sulaiman begitu hebat kekuasaannya, begitu hebat ilmunya. Informasi dari burung didengar. Informasi dari burung didengar. Burung apa? Didengar. Bahkan dijadikan dasar keputusan politiknya. Keputusan politik dari burung, seekor burung. Apalagi manusia, Bapak Ibu sekalian, jangan kita ta'assub. Kalau orang itu benar ya kita. Dia sesuai Quran, dalilnya lebih sahih dari kita. Makanya kata Imam Syafi'i, "Idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi." Apabila hadis itu sudah sahih, ditemukan kesahihannya, dibuktikan kesahihannya, ternyata pendapat saya pakai hadis lemah, pakai hadis yang sahih. Itu baru orang tawadhu. Jangan ta'assub mazhab. Ta'assub mazhab itu yang. Tetapi kalau kita orang awam, Bapak Ibu, wajib bermazhab. Yang bermazhab itu mujtahid, yang tidak boleh memilih. Kalau Syafi'i aja, karena kita orang awam. Kalau kita pindah-pindah kayak mujtahid, sesat lagi, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ta'assub bisa membuat orang sesat. Makanya kita kalau ada orang ustadz, ulama yang kita ketahui pribadinya, di antara kita ada, misalnya Pak Buntoro, Ustadz Buntoro undang saya ke sini. Berarti Ustadz Buntoro ini kenal saya. Mungkin Bapak Ibu belum gak kenal saya sebelumnya. Kan begitu. Tapi Pak Buntoro, pengurus masjid, dia rekomendasi bahwa ini ustadz, ilmunya ini akhlaknya ini. Ngaji di sini. Kalau kita ketahui akhlaknya, ilmunya dan seterusnya, perjalanan hidupnya seperti apa, kita ambil ilmunya. Jangan ini bukan ahlu sunnah, jenggotnya nggak ada. Misalnya. Bapak Ibu sekalian, saya pernah tugas di Amerika dan Eropa. Orang Amerika itu jenggotnya bagus-bagus, Pak. Hitam, kayak lebah. Tapi apa Ibu sekalian?
penjahat kelas kakap. Jadi jangan lihat begitu. Walaupun jenggot itu memang sunnah. Cuma saya ini memang enggak tumbuh jenggot, Pak. Dipaksain juga enggak tumbuh. Oh, ini enggak jenggot ini, enggak boleh masuk ke sini. Taksub, Bapak. Yang keempat, penyebab orang sesat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang sesat maunya pakai yang lain. Saya mau pakai ijtihad saja, saya mau pakai pandangannya orang barat saja, saya mau pakai logika saya aja. Akal saya mengatakan ini, kita dikasih logika ini kan untuk berpikir. Menurut saya begini, nggak mau kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Itu bisa sesat. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnati. Kitab Allah, Quran dan sunnah, hadis. Gak akan sesat selama. Banyak orang sesat karena meninggalkan ini. Yang berikutnya orang sesat, penyebab orang sesat, Bapak Ibu, karena dipengaruhi oleh musuh-musuh Allah, berteman dengan musuh-musuh Allah, sesat. Ini Panji Gumilang saya dengar dari Pak Imam itu, dia mau ke Tel Aviv, kemana-mana salam alaihim, mana-mana. Padahal sudah ada assalamualaikum. Ente kiainya pesantren lagi, masa ente salamnya Yahudi ente pakai, salamnya Islam ente tidak pernah pakai, tidak pakai lagi. Walaupun debatable terkait dengan salam agama lain itu, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tetapi ente kan kiai, ente memimpin pesantren, ente didik anak-anak yang masih baru masuk pesantren itu, sanawiyah itu, dengan salam Islam, jangan langsung dengan salam Yahudi. Dan ternyata Effendi Salam itu bukan cuma salam Yahudi, tetapi nyanyian ibadah, ritual Yahudi yang dipakai. Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai ritual ibadah agama tertentu, ideologi tertentu, dia bagian dari ideologi itu, dia bagian dari orang itu. Jadi mungkin nggak pernah dengar ini hadis kali dia, karena nggak mau kembali kepada Al-Quran hadis. Akhirnya sesat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah SWT, jangan sampai kita tertipu oleh musuh-musuh. Tadi ada saya bilang, sekolah di Eropa, kembali pulang ke Indonesia ngajarin gaya hidup orang Eropa, ideologi orang Eropa, agamanya orang Eropa. Kenapa? Karena dia sini terpana, dia euforia dengan kehidupan Eropa. Mereka maju. Munculnya sekularisme di Indonesia itu, liberalisme di Indonesia itu, karena orang-orang, anak-anak kita sekolah di Eropa itu kagum, Pak. Mereka maju, Pak. Karena apa? Mereka melepas agama. Yang mereka andalkan akal. Kita Indonesia negara dunia ketiga, negara berkembang, mayoritas muslim. Kenapa, Pak? Karena kita tidak mengandalkan otak kita. Cara berpikirnya udah kayak Eropa. Habis waktu di pengajian ba'da subuh, padahal ba'da subuh ini adalah waktu yang paling produktivitas, kata mereka. Ini dihabisin denger ceramah. Jadi gaya hidupnya beda, cara berpikirnya udah beda. Akhirnya apa? Sesat. Ahmadiyah itu, aliran Ahmadiyah itu sesat karena dia didirikan oleh orang Inggris, penjajah Inggris, menghancurkan Islam dari dalam. Ahmad Mirza Ghulam mengaku nabi terakhir. Sesat karena ada
campur tangan asing sehingga sesat. Nah, kita ini jaga umat Islam, auzubillah, jangan sampai musuh-musuh Allah itu merubah cara berpikir kita, ideologi kita, gaya hidup kita, akhirnya kita jauh dari Islam, sesat dari Islam. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Tapi saya itu kalau ceramah nggak enak kalau nggak ada solusinya. Gimana biar nggak sesat? Nah, gampang saja. Ada 5 juga. Pertama, bersihkan tujuan kita hidup di dunia ini. Niat kita hidup di dunia apa aja? Tujuan kita hidup di dunia ini. Fungsi kita ibadah. Allah ciptakan itu, kita itu berfungsi, difungsikan oleh Allah untuk ibadah. Tujuannya Allah, kita itu ibadah. Tapi tujuan kita bukan ibadah. Tujuan kita Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah menuju Allah. Kalau tujuannya Allah, maka harta, jabatan, apa segala tadi yang saya sebutkan itu cuma fasilitas, Pak. Bukan tujuan. Jadi kaya itu bukan tujuan, Pak, Bapak Ibu. Jadi presiden, jadi apapun RT bukan tujuan, Pak. Itu cuma alat doang. Tujuan kita Allah. Siapapun, walaupun dia presiden, khalifah, kaya raya, konglomerat terbesar di dunia, kalau tujuannya bukan Allah, nggak ada bedanya, Pak, dengan orang rendahan di antara kita. Yang paling mulia itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, banyak menuntut ilmu, pahami Islam biar nggak sesat. Ngaji, Pak. Jangan Islamnya cuma lihat di YouTube doang. Bagaimana sholat Isya? Lihat YouTube. Bagaimana zakat fitrah? Lihat YouTube. Ternyata YouTube-nya Az-Zaitun yang dipakai zakat fitrah. Hati-hati, harus ngaji, Bapak. Ada pengajian fikih ibadah di sini. Tata cara sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Perlu, Pak.